Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad John Mauladi dengan NIM 1807000. Di sini saya akan menjelaskan heating and pouring yang tadi siang telah saya pelajari di mata kuliah teknik pengecoran yang dipresentasikan oleh kelompok 2 dan Pahipan. Nah, heating and pouring itu adalah untuk melakukan operasi pengecoran. Logam harus dipanaskan hingga mencapai suhu tertentu di atas titik lelehnya, lalu dituangkan ke dalam rongga cetakan untuk mengeras. Heating the metal. Berbagai jenis tungku pemanas digunakan untuk memanaskan logam hingga meleleh. Suhu yang cukup untuk pengecoran energi panas yang dibutuhkan adalah jumlah dari 1 kalor kenaikan suhu ke titik leleh, 2 kalor fusi peleburan untuk mengubahnya dari padat menjadi cairan, dan 3 panas untuk menaikkan logam cair ke suhu yang diinginkan untuk dituang. Nah, dan ini dapat diungkapkan pada rumus H sama dengan Rho V buka kurung CS buka kurung TM min TO tutup kurung plus HF plus C plus CL buka kurung TP min TM tutup kurung, di mana H ini adalah total panas yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu logam ke penuangan suhu. Rho ini adalah massa jenis, CS berat jenis panas untuk logam padat, TM adalah suhu logam, HF panas dari peleburan, CL berat jenis panas dari the liquid metal, TP menuangkan suhu volume. Nah, PIV ini adalah volume. Persamaan di atas adalah nilai konseptual tetap, tapi nilai komputasinya terbatas. Penggunaan persamaan di atas diperumit dengan beberapa faktor berikut ini. Pertama, 1 panas spesifik dan sifat termal lainnya dari logam bervariasi dengan suhu, terutama jika logam mengalami perubahan fasa selama pemanasan. 2. Kalor jenis logam mungkin berbeda dalam keadaan padat dan cair. 3. Kebanyakan logam tuang adalah paduan. 4. Nilai properti yang dibutuhkan dalam persamaan untuk paduan tertentu tidak tersedia hampir semua kasus. 5. Ada kehilangan panas yang signifikan terhadap lingkungan selama pemanasan. Nah, lalu ada pouring the molten metal. Nah, pouring the molten metal terbagi menjadi 3. Pouring temperatur, pouring rate, dan turbulensi. Nah, pouring temperatur itu suhu penuangan. Nah, ini adalah suhu logam cair yang dimasukkan ke dalam cetakan. Yang penting adalah perbedaan antara suhu penuangan dan suhu saat pembekuan. Dimulai titik leleh untuk logam murni atau suhu likuiditas untuk paduan. Or pouring rate itu adalah laju penuangan. Nah, kalau laju penuangan itu pada laju volumetrik di mana logam cair dituangkan ke dalam cetakan. Lalu ada turbulensi. Turbulensi dalam cairan aliran dicirikan oleh variasi yang tidak menentu dalam besaran dan arah kecepatan di seluruh cairan. Alirannya bergejolak dan tidak teratur daripada halus dan ramping seperti pada aliran laminar. Lalu ke engineering analysis of pouring. Ada beberapa hubungan yang mengatur aliran logam cair melalui gerbang sistem dan ke dalam cetakan. Nah, hubungan yang terjadi adalah teorema Bernoulli yang menyatakan bahwa jumlah energi kepala, tekanan, kinetik, dan gesekan pada 2 titik di cairan yang mengalir yang sama. Nah, persamaan Bernoulli dapat disenaraikan dengan beberapa cara jika kita menggabungkan kerugian gesekan. Hubungan yang penting lainnya memungkinkan adalah continuity law yang
menyatakan bahwa laju volume aliran tetap konstan di seluruh zat cair. Volume laju aliran sama dengan kecepatan dikalikan dengan luas penampang aliran cair. Lalu ada fluidity. Karakteristik aliran logam cair sering disebut dengan istilah fluidity. Sebuah pengukuran dari kemampuan logam untuk mengalir masuk dan mengisi cetakan sebelum dibekukan. Kelancaran adalah kebalikan dari viskositas. Ketika viskositas meningkat, fluiditas menurun. Metode pengujian standar tersedia untuk menilai fluiditas, termasuk pengujian cetakan spiral di mana fluiditas ditunjukkan dengan panjang logam yang dipadatkan dalam spiral saluran. Spiral cor lebih panjang berarti fluiditas lebih besar dari logam cair. Faktor-faktor yang mempengaruhi fluiditas termasuk suhu penuangan relatif terhadap titik leleh, komposisi logam, viskositas logam cair, dan perpindahan panas ke sekitarnya. Suhu tuang yang lebih tinggi relatif terhadap titik beku logam untuk meningkatkan waktu ini cenderung memperburuk masalah pengecoran tertentu seperti membentuk oksida, viscositas gas, dan penetrasi logam cair ke dalam ruang intersial di antara butiran pasir yang membentuk cetakan. Masalah terakhir ini menyebabkan permukaan pengecoran mengandung partikel pasir yang tertanam, sehingga membuatnya lebih kasar, lebih abrasif dari biasanya. Komposisi juga mempengaruhi fluiditas, terutama yang berkaitan dengan mekanisme pemadapan logam. Ketika solidifikasi terjadi selama kisaran suhu sebagai besar paduan termasuk dalam kategori ini. Selain itu, mekanisme pembekuan komposisi logam juga menentukan heat of fusion, jumlah panas yang dibutuhkan untuk memadatkan logam dari keadaan cair, panas, peleburan cenderung lebih tinggi, meningkatkan fluiditas yang diukur dalam pengecoran. Kesimpulannya, heating and pouring itu adalah melakukan operasi pengecoran logam yang harus dipanaskan sehingga mencapai suhu tertentu di atas titik lelehnya, lalu dituangkan ke dalam cetakannya. Ada proses heating dan ada proses pouring. Terima kasih kepada yang telah menonton video saya. Beri saya saran dan kritik untuk memperbaikinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.